Iya, emang jadi kecil, Bu. Yang penting kan share screen-nya. Oh, ini kayak apa? Oh, kayak Anydesk ya? Iya. Kayak TeamView, bener ya? Iya, Bu, betul, Bu. Oh, saya kira itu buat screen aja, screenshot kayak gitu. Enggak, share screen jadinya tampilan di desktop Ibu, di laptop Ibu bisa saya lihat. Gitu. Oh, iya. Jadi kalau nanti untuk memandu bagaimana supaya Ibu misalnya betul melakukan itu sesuai dengan apa yang saya arahkan. Gitu. Iya. Hmm. Ribut ini. Nah, sekarang tampilannya kan tampilan ini nih. Di tempat Ibu tampilan website ya. Websitenya Iya. coba diminimize, Bu. Oh, Bisa diminimize? gitu ya? Atau share screen ulang untuk ini yang masuk instalan yang ada gambar itu, gambar orang 3 itu. Gambar apa? Gambar orang 3, gambar instalan itu kan di bawah kan ada tuh di samping Chrome. Ini. Nah, sebelahnya lagi, Bu. Nah, itu klik, Bu. Oh, Nah, MetaTrader. itu klik. Nah, Ibu ini udah nginstal sendiri atau gimana? Oh, ini MetaTrader 5 sih punya saya. Oh iya, sekarang Ibu minimize dulu dah. Ini di close dulu ya. Di close dulu boleh? Boleh. Boleh. Oke. Terus filenya di folder buka Ibu. Folder diklik foldernya. Diklik. Nah, sekarang OctaFX-nya diklik 2 kali, Bu. Yang Okta ya? Iya. Ibu sebelumnya sudah daftar di mana, Ibu? Saya pakai brokernya Derib. Apa? Brokernya Derib. Derib. Iya. Oke. Di next. Kita pakai OctaFX boleh, Bu? Boleh. Mas, ini tutorialnya tuh sama, bisa semua market nggak? Misalnya kayak buat kripto dan lain-lain. Yang penting pakai MetaTrader aja, Bu. Oh iya. Lebih ke analisa teknikal ya? Iya, betul. Oh, Ibu suka di kripto juga? Saya ada juga di kripto sih. Kripto sama volatilitas, tapi volatilitas itu marketnya broker sih. Ibu sebelumnya tradingnya di apa aja? Di forex atau di apa? Forex saya pernah kemarin tapi banyak lossnya, jadi udah nggak mau lagi. Sama saya kan forex ini, Bu. Belajar teknikalnya berarti ya? Ingin di MT4 atau di MT5? MT5. MT5. Oke. Kalau di MT5 berarti gini aja. Saya buka sebentar. Mau di broker yang Ibu udah punya atau bagaimana? Boleh sih Mas, di broker saya boleh, di OctaFX juga boleh. Boleh. Mas, saya mau tanya, boleh? Itu ada nggak sih orang kaya dari trading sejauh ini? Kalau orang kaya dari trading sebetulnya ada, Bu. Cuma hanya saja yang sudah jalan sukses, yang kaya itu dia tidak bakalan publish keluar. Oh. Karena kalau mereka sudah jalan itu, mereka nggak mau diganggu gugat, nggak mau dicolek-colek. Kalau ada yang terima invest dana kayak gitu, titip dana, terus dia trading.
Kalau yang suka invest invest itu biasanya pertama dia sudah punya tim. gitu. Mereka sudah punya tim. Jadi gini, kan kondisi trader itu nggak semuanya berjalan mulus. Nah, supaya bisa terkondisikan trader itu, kalau trader itu terus di-push tiap hari gitu, harus trading itu repot. Biasanya sama seperti orang kerja. Orang kerja aja kan nggak selama 8 jam atau 9 jam atau dari jam 9 sampai jam 4 sore dia kerja, itu kan selama proses itu kan pasti ada istirahatnya, Bu ya. Iya. Apalagi forex dia nggak boleh lengah. Artinya gini, ada posisi yang dia handle. Posisi handle artinya dana itu kan dikumpulkan di dalam satu akun. Oke, dana itu dikumpulkan di satu akun. Ketika dia jalan, proses jalan, maka yang dia lakukan adalah yang saya dapatkan itu prosesnya dia akan bergantian. Step pertama dia lakukan, udah berhasil, udah diganti dengan yang lain, diganti yang lain. Ada step-step yang mungkin dia lakukan, gitu. Gitu. Jadi nggak serta-merta itu dilakukan sendiri. Kalau dilakukan sendiri seperti itu, resikonya sangat tinggi. Ya, kalau dananya mungkin masih di bawah 50 juta. Tapi kalau udah 100 juta, udah 200, 300, 500 juta atau 1 M bahkan, itu gimana kalau terjadi loss? Kemungkinan loss itu pasti ada, karena kan memang investasi di keuangan, entah itu di forex, di kripto, di saham, itu high risk gitu. Tapi juga high return juga. Jadi pengembalian dana itu mendapat keuntungan juga cepat. Tapi di sisi lain tingkat kerugian itu juga sangat tinggi. Makanya Mas Hasan sendiri ini udah berapa lama tradingnya, Mas? Kalau saya dari 2012, Bu. Udah lama ya? Sudah lama, tapi lebih banyak ngajarnya daripada tradingnya, Bu. Oh gitu ya? Iya, saya belajar itu kebetulan di tutor ketika itu posisinya saya jadi asisten. Asisten trader. Jadi ketika itu tradernya diminta untuk mengajar, saya kebetulan ditunjuk jadi asistennya. Dan mulai dari karena jadi asisten kan saya sering banget dengar, sering lihat, memperhatikan dan membantu kawan-kawan yang belajar. Ketika proses seperti itu, ternyata stylist saya itu nggak bisa stylist untuk trading lama, gitu. Lebih sering untuk ngajarnya daripada trading yang kayak begini. Jadi kalau ibu lihat, kalau ibu perhatikan, yang sudah buka open pembelajaran trading, berarti porsinya itu di bawah 30% itu porsinya untuk trading. Maksudnya gimana itu? Jadi kalau orang sudah ngajar trading, otomatis kebiasaan trading live itu dia sudah berkurang, gitu. Udah beralih. Nah, kalau orang yang betul-betul trader langsung, live trader, dia hidupnya dari trader, maka dia tidak akan sekali-kali terima pengajaran. Ngerti. Itu diklik cancel aja, Bu. Diklik cancel aja. Nah, itu di cancel aja dulu. Mas, itu boleh pakai broker, pakai MetaTrader 5 nggak? Mana? Yang mana? Punya saya, MetaTrader 5. Boleh nggak? Bisa aja, Bu. Nanti saya kan di situ indikatornya udah saya siapkan juga indikatornya. Jadi kalau saya juga Bu. Nah, nanti Ibu kalau memang ingin pakai MetaTrader 5, boleh nanti saya setup. Ini
indikator Mas Hasan sendiri yang buat apa gimana? Ini indikatornya sebetulnya indikator bawaan dari MetaTrader. Hanya saja Oh, saya sedikit pengaturannya saya sesuaikan dengan kebiasaan saya. dimodifikasi kayak gitu. Kalau modifikasi sih enggak, pengaturannya. Oh, pengaturan. Pengaturannya. Dan Indikator pola apa itu, Mas? Indikator apa? indikatornya stokastik dan Bollinger Band. Oh, stokastik sama Bollinger Band. Cuma pakai, Mas, kalau trading pakai dua itu aja ya? Pakai dua itu aja. Kenapa masih pakai jadi buka? Okta efeknya dikeluarin aja, Bu. Apa, Mas? Okta efeknya dikeluarin aja dulu. Oh iya. Oh, Ibu pakai derif ya? Iya. Volatility index. Oh, indeks. Oke. Banyak, Bu ya. Ini udah berapa lama di sini? Saya udah setahun ya di sini. Volatility. Oke. Udah setahun. Ini akun real, Bu ya? Iya. Udah profit ini ya? Udah jalan berapa lama nih akun ini, Bu? Berapa lama ya? Soalnya pindah-pindah akun, Mas. Agak. Kenapa pindah-pindah akun, Bu? Saya ada pakai berapa akun soalnya. Biasanya kan kalau di derif itu ada batas withdrawnya. Oh, ada batas withdrawnya? Per harinya. Per harinya? Saya pakai payment agent. Oh, pakai payment agent. Pakai payment agent ya, repot ya pakai payment agent ya. Iya, repotnya gitu kalau pakai payment agent. Udah untung berapa, Bu, dari ini ada open yang udah kebuka ya? Iya. Profitnya udah jalan terus itu. Oke. Ya. Ini payment agentnya lokal apa luar, Bu? Lokal. Derif. Coba saya cek derif. Itu time frame terbaik untuk analisa di time frame berapa ya? Time frame-nya untuk analisa gini. Kalau trading harian time frame-nya pakai H1. Action-nya itu pakai M5. Oh. Iya. Itu saya agak kurang ngerti. Biasanya kan saya tanya tuh kalau dari trader itu biasanya kayak bilang ada yang di H4 tapi actionnya di H1. Itu kalau H4 untuk long time. Long time. Kalau long time itu actionnya di M5 itu kayak gimana? Maksudnya kalau kita lihatnya kan ini short time yang untuk harian. Untuk harian kan. Untuk harian itu kita coba ini aja ya, diinstal aja kali, Bu ya. Apanya? Coba Ibu buka ini, Bu, buka halaman baru, Bu. Tab baru buat itu persnya atau yang mana gitu, simbol yang mana yang mau dipakai. Buat apa? Buat nginstal yang ada indikatornya kayak gitu. Buat nginstal indikator. Yang mana aja dibuka? Chat window ya. Ini kan. Oke, sekarang diklik oke, biarin aja. Klik kanan, Ibu.
Diklik kanan, itu ada template. Oke, load template. Ke folder yang tadi Ibu download. Yang ini ya? Data forex ya. Indikator bagus demo yang atas. Ya, itu MT41. Yang ini. Yang Tapi itu kan buat MT4 ya? Enggak, itu sebenarnya MT5. Oke. Ini sudah. Oh. Nah, sekarang ini untuk yang H1-nya. Ini klik kanan. Klik kanan. Itu template. Oke, save. Tulisin indikator 1. Oke. Nah, sekarang klik kanan lagi. Apa namanya? Klik kanan, template lagi, template. Load template. Ke tempat yang tadi, Bu. Gimana? Yang tempat yang tadi, yang di-download. Diklik lagi? Yang download yang tadi, data forex. Oh. Folder downloadan. Ya. Klik. Ya. Yang kedua. Klik. Diklik. Ya, diklik. Open. Oke, terus klik kanan lagi. Template, save. Indi 2. Nah, oke, save. Nah, di saya itu menggunakan dua chart sekaligus. Nah, tampilkan 2 chart, Bu. Yang mana aja? Oh, market lain maksudnya ya? Market lain atau market yang sama, terserah. Ibu mau ngetes semua yang mana? Yang ini aja kali ya. Oke. Sekarang tampilkan 2 dulu, Bu. Coba sebentar, Bu. Oke, diklik dulu sebentar. Itu di atas ada kotak 4. Ibu klik. Yang ini ya? Iya. Nah, kan banyak nih. Banyak. Sekarang Ibu close yang ini. Di close di minimize, jangan di close, di minimize saja. Ibu kan lagi pakai ya. Di minimize. Ini lagi juga sama di minimize. Ya, yang ada tulisannya itu di minimize juga. Oke. Itu lagi. Ya, itu juga sama di minimize. Ini juga sama. Ini yang market juga sama di minimize. Oke, sekarang kotak 4 lagi. Kotak 4 ya. Sekarang yang sebelah kanan. Sebelah kanan diklik kanan. Oke, template. Template indi 1. Pilih indi 1. Belum. Nah, udah. Oke. Indi 2 lagi ya? Udah. Indi 2 ada sebelah kiri. Oh iya. Nah, sekarang Ibu yang indi yang sebelah kanan diklik dulu layarnya. Sudah enggak, klik kiri aja untuk mengaktifkan. Oke. Itu di atas di samping kotak 4 ada tanda panah ke kanan dan ke kiri. Itu diklik tuh yang ke kanannya. Nah, oke. Dah. Sekarang yang sebelah kiri, yang cat sebelah kiri Ibu klik. Oke. Tanda panahnya juga diaktifkan. Yang sebelah kiri. Yang arah ke kanan diklik. Oh, yang arah ke kanan. Ini ya, bener ya? Iya, kanan kirinya diklik.
Diaktifkan. Udah ya. Belum, satu lagi, Bu. Oke, iya. Nah, gini, karena Ibu udah belajar dan Ibunya maunya di sini, yang di kalau mode short time itu di H1, yang sebelah kanan H1, sebelah kiri M5. Sebelah kiri M5. Ini ganti template-nya gimana? Nah, Ibu sebelah kiri klik dulu. Sebelah kiri diklik dulu, yang sebelah kiri. Bukan, klik aja, klik kiri. Klik kiri. Oh, ini. Klik kiri aja, klik aja. Terus itu ada time frame-nya tuh di atas itu. Ini ya? Di atas market watch. Oh ya. Nah, klik. Iya. Oh iya. Nah, teorinya gini. Kayaknya nggak butuh lama ini. Kayaknya paling dua kali pertemuan. Yang ini cara membacanya gini. Saya langsung masuk aja ya to the point ya. Iya. Oke. Karena Ibu udah ngerti dengan apa yang Ibu lakukan kan? Oke. Ini mau digimanain dulu yang proses yang sudah berjalan? Mau di close atau bagaimana? Udah kayak TP dulu gitu maksud. Iya, terserah Ibu. Yang udah jalan, takutnya nanti meleng itu harga berbalik itu gimana? Oh iya, bentar. Udah saya TP deh. Udah. Udah profit ya. Udah profit. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, saya mau tahu cara Ibu trading itu bagaimana? Coba Ibu contohkan dengan yang sudah ada. Bentar Mas, coba. Ini agak mengganggu sedikit. Jadi kalau saya tradingnya, saya pakai time frame-nya yang 4 jam. 4 jam. Oke, ditampilkan aja Bu. Ini yang time frame yang dari saya, Ibu minimize saja. Pakai yang Ibu biasa gunakan. Jadi kayak gini, saya kan pakainya stokastik nih. Stokastik tapi beda. Punya saya 533 yang stokastiknya. Kalau stokastiknya itu di bawah 20, di bawah sini itu saya ambil sell, tapi saya lihat lagi di H1-nya itu stokastiknya ke bawah apa enggak, ke arah bawah apa enggak. Kayak gitu aja sih. Terus saya lihat MACD-nya juga. Gitu aja sih kalau saya trading. Oh gitu aja. Oke. Ya, gini. Prinsipnya gini. Sebetulnya ketika nggak jauh berbeda dengan Ibu. Sini saya coba spesifikasikan. Ketika Ibu ingin trading dimanapun, di kondisi apapun, di long time atau di short time, pastikan Ibu tahu posisi mana yang trennya. Tadi kan Ibu kan udah menentukan trennya ya. Kalau tren itu dibuat ganteng, jangan di sini dulu tuh. Abinya lagi ngajar. Ntar Bu ya, bocilnya nih. Mbak Mas. Udah kan aku udah ngumpet Ya, ini Bu. Jadi kalau di short term itu mainnya di H1. Oke. Nah, kalau di long term memang dia bisa di H4 atau D1. Kalau yang di short term itu take action-nya itu di trennya itu di H1, take action-nya itu di M5. Oke. Terus kalau di long term, kalau di H4, take action itu di M15 atau M30, jangan di H1.
Oh, di M15 ya? Biar akurasinya pas. Jadi Hmm, nggak terlalu banyak kena apa nih posisinya floating. suaranya kecil, Mas. Iya, yang dikhawatirkan nanti kena floating. Mas, suaranya agak kecil ini, nggak terlalu kedengeran. Agak kecil ya. Tes, ya, oke. Gimana Bu? Masih agak kecil sih. Masih kecil ya. Ini Bisa udah coba dinyalakan di apa dibesarkan. udah besar ini. Oke, sudah terdengar? Udah. Oke ya. Jadi sampai di mana tuh? Apa actionnya di M15 ya? Oke ya. Kalau di H4 atau D1 itu actionnya di M15 atau M30 yang long time. Untuk apa? Untuk biar floating minusnya nggak terlalu jauh. Oh, iya. Floating minusnya gitu. Nah, kenapa saya menggunakan dua tampilan chart sekaligus untuk memantau? Jadi, kayak sekarang nih posisinya ini bisa dibuatkan apa namanya chart yang sama. Ya benar. Yang satu kan volatility yang ini kan yang step index. Nanti step index. Nah, oke. Ini contoh yang H1 ya Bu ya. Satu. Kalau kan kita lihat nih yang sekarang nih, yang hari ini. Kalau H1 hitungannya berarti satu candle 1 jam. Iya. Berarti kalau di H4 satu candle 4 jam. Yang itu sudah dipahami ya. Iya. Nah ini kan garisnya menentukan garis hari nih yang ada di sini kan ya. Di analisa itu ada tren yang berlaku hari itu, ada tren yang berlaku sejak hari kemarin. Lihatnya di mana? Di H1. Di H1. H1 posisinya nih tren. Atau yang kanan ini tren. Oke, yang kiri actionnya. Artinya action itu ketika Ibu membuka posisi sell atau buy. Oke ya. Oke. Contohnya di H1. Kan tadi saya bilang tren itu ada dua. Tren hari ini dan tren hari kemarin. Iya. Tren hari kemarin itu berarti tren lanjutan. Tren hari kemarin di hari ini adalah tren lanjutan dari kemarin, kayak gitu ya? Jadi tren hari ini itu lanjutan dari hari kemarin. Kalau tren hari ini berarti trennya sudah berbeda dengan hari yang kemarin. Oke ya. Iya. Nah kebetulan nih kalau dilihat di hari kemarin dia tanggal 31 dengan tanggal 1, 31 hari apa itu? Hari Minggu ya. Ini nggak ada liburnya Bu ya? Nggak ada libur. Nggak ada libur, pantesan Ibu senang banget ya. Nggak ada liburnya. Kalau di Forex libur Bu, Sabtu Minggu. Iya, kalau di sini nggak ada liburnya. Iya. Oke. Kalau Ibu lihat posisinya, itu yang tanggal 31 dan 1, itu trennya dia, tren ini nih, tektokan Bu. Gimana? Trennya tren hari ini dia modelnya. Trennya ini kalau yang saya lihat tanggal 31 nggak jelas ya? Tanggal 31 ini jelas Bu. Ini trennya kalau kan nggak bisa kelihatan ini trennya sedang turun apa sedang naik. Nah, makanya kalau di H1 itu short Bu, short time. Ibu mainnya nggak lama-lama. Paling Ibu mainnya di antara 1 sampai 2 jam. Setelah itu close. Oh. Iya. Setelah itu close. Ibu kan biasa closing biasanya berapa jam? Tapi itu saya kalau trading floatingnya lama. Iya. Kalau harian itu kita floating nggak boleh lama-lama.
Hmm, Karena ngejar. karena saya sebenarnya nggak tahu, kayak orang bilang, kayak Mas bilang tadi, kita lihat tren di H1, terus actionnya di M5. Ini lihatnya kita mau actionnya di pas candle mana gitu. Belum selesai. Nah, terus lanjutin Mas. Belum selesai. Nanti kita lanjut. Kita masih bicara dengan tren ya. Trennya saya masih agak nggak ngerti Mas. Ini trennya kayak yang SEC index ini untuk H1 ini trennya, karena ini kan ini melewati mid Bollinger Band ya, terus Iya. naik lagi. Itu yang saya nggak paham. Ya. Di H1 di analisa untuk short time, untuk namanya juga short time Bu ya. Trading pendek, trading harian, nyebutnya trading harian. Jadi kalau trading harian itu sehari bisa beberapa kali trading gitu. Dan Lebih ke scalping ya? Kalau scalping itu lebih pendek lagi Bu. Oh, lebih gitu pendek ya. lagi, dia kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam gitu. Ada yang kurang dari 30 menit. Itu scalping. Gitu. Sebetulnya aturan scalping itu jaraknya itu hitungan menit dia. Scalping. Scalping hitungan menit gitu. Sebenarnya kalau kan ada, makanya long trading itu jangka panjang itu biasanya dia mainnya udah 3 sampai 5 jam ke atas, bahkan lewat hari. Ibu biasanya berapa jam atau berapa hari ketika close? Halo Bu? Halo? Oh, putus Bu. Ntar Bu. Benar itu tuh. Iya. Maaf Bu, koneksinya putus Bu. Oh iya, lanjut Mas, gimana? Ya, maaf Bu ya. Saya lanjut lagi Bu. Posisinya. Oke. Ini terkecil. Oke, siap. Jadi ketika posisinya dia Ibu, ya tadi maaf. Saya mau tanya Ibu tadi, kalau trading biasanya kalau dari mulai open sampai close rata-rata berapa jam? Sampai kadang 6 jam. 6 jam Votingnya yang ya? lama. Bisa setengah harian ya? Iya. Oke. Jadi memang kalau yang trading long itu sebenarnya cara Ibu trading itu sebenarnya masih masuk kategori short time. Kategori biasanya yang ngambil H4 atau D1 biasa dia targetnya agak lebih panjang. Lebih panjang dia targetnya. Jadi biasanya dia lebih dari 8 jam, 8-10 jam lebih, bahkan lewat hari. Iya benar. Biasanya gitu, bahkan jadi waktunya antara 1 sampai 3 hari bahkan. Biasanya gitu. Karena floatingnya memang tinggi ketika posisinya untuk trading long time. Floatingnya tinggi, makanya dananya yang biasa dibutuhkan lumayan cukup besar juga. Dananya besar, lotnya kecil. Gitu. Gimana? Jadi dananya besar, lot yang digunakan lebih kecil. Ibu biasanya berapa lot yang digunakan yang sekarang ini? Kalau tergantung sih, biasanya kan saya ada grup juga Mas. Kalau ada dapat signal, biasanya saya ambil lot agak besar. Beda lot forex sama lot di deriv ini untuk hitungannya saya nggak ngerti. Cuma beda. Jadi kayak gimana ya? Dia kalau saya biasanya ambil lot 1 sampai 4 lah. Oke.
4 lot. Jadi kalau dapat signal yang scalping itu ambilnya sampai 4 lot, tapi ininya kayak cuma 10 pips saja sih. Iya. Oke, kalau biasanya satu lot itu dengan satu lot profit 100 poin berapa lama? Gimana? Profit 100 poin berapa lama? Kalau saya kayak tadi saya trading dari pagi itu closingnya itu jam 12 ya, 100 poin. Oke, 15 ya, 100 poin. Heeh. Saya sih belum lihat juga nih pergerakannya ininya. Ibu mau pasang spritnya gak di sini? Spritnya itu buat apa sih, Mas? Sprit itu jadi kan ini kan ada harga bid dan as. Heeh. Kayaknya kalau saya lihat spritnya kayak step index nih. Step index spritnya rendah nih. Oh enggak, 1, dia. Iya 1, 0, seperti itu artinya ketika ibu open posisi pertama kali dia akan menjadi minus. Seperti itu selisih poin antara bid dan as. Oh ya. Antara bid dan as. Kadang pada pergerakan harga tinggi lagi ramai, spreadnya dia bisa bertambah dari jumlah yang normal. Misal spreadnya 10, 20 atau berapa gitu ya. Biasanya 10 di kondisi normal. Di kondisi yang ramai, dia bisa naik antara 20 sampai 30 bahkan. Nah, gitu. seperti itu untuk memastikan kita ketika open itu sesuai dengan target kita. Itu karena saya biasa main di short term di satu hari, seperti itu sangat penting buat saya karena jangan sampai ketika saya take over nih mau take profit misalnya di 50 poin tapi spreadnya itu 15 poin. Jadi kan ketika saya harusnya 10 poin kan jadi nggak kena nih, nggak kena targetnya. Harusnya kena jadi nggak kena karena ada peningkatan spread. Ada ininya nggak di sini buat pasang spreadnya? Ada Bu, saya siapkan. Di yang download tadi ya? Caranya beda. Caranya ibu buka file, menu file. Open data folder. Klik. Mana nih? Oke. MKL 5. Dia agak gedein Bu tampilan foldernya. Agak geser-geser aja, lebarin gitu. Oke, terus indikator. Ini ada market ini. Tar Bu. Oke, di sini dulu. Terus ibu pergi ke folder Bu. Folder yang downloadan tadi ini ditahan Bu, jangan ditutup, jangan dipindahkan. Ibu buka folder baru lagi. Diklik kanan. Klik kanan, file explorer atau download aja dah, klik download. Nah, itu data forex-nya dibuka. Itu indikator speed MT5. Di copy ya? Copy. Pindahkan ke tempat yang tadi. Market. Ya. Oke. Klik kanan, paste. Dah. Sekarang tutup. Berarti di close. Di close saja, di close. Nah, sekarang ibu tampilin menunya nggak keluar nih.
Ibu di view coba buka tampilan menu ini, Bu, menu navigator. Menu navigator. Nah, itu, Bu. Nah, market. Ibu klik kanan. Di Klik tempat yang kanannya. kosong, Bu. Ya, di klik kanan tempat yang kosong di situ. Yang kosong sebelah kirinya atau atasnya. Nah, itu klik kanan. Refresh. Ada refresh gak? Nah, itu paling bawah, Bu. Udah, tapi belum muncul ya. Nah, makanya nih. Oke, di close saja. Berarti biasanya itu jangan di harus market, Bu. gimana? Buka lagi, berarti Bu, jangan di market dia naruhnya. Itu bukannya harus close MetaTrader-nya dulu ya? Biasanya sih kalau nggak muncul saya close dulu. Oh, coba deh, coba. Laptopnya ini dipakai khusus buat Ibu saja atau buat yang lain? Ada juga sih yang lain pakai. Iya, soalnya ada Photoshop lumayan cukup berat. Oh. Sprit harus bukan itu tuh. Berarti ini, Bu, dia nggak mau ditaruh di situ, Bu. Oh ya. Nah, buka lagi, Bu. Dipindahin ke ini. Open folder. Oke, MT5, indikator, market. Bukannya ini ya? Market. Coba split. Tuh kok udah kebaca tuh split indikator. Tapi nggak ini ya. Coba geser, Bu, geser. Geser dulu, geser. Itu di copy ya? Di copy, Bu. Terus? Itu dua-duanya di copy, Bu. Split indikatornya dia klik kanan, copy. Oke, indikator mundur. Ya. Nah, itu paste di sini, Bu. Paste ini aja di sini. Di sini? Iya. Di luarnya? Oke. Di kelas. Close ya? Ya, di kelas. Oke, sekarang di refresh ke bawah deh, Bu. Nah, itu udah kebaca tuh. Di bawah, Bu. Nah, itu udah kebaca juga. Coba di drag, Bu. Di drag ke kanan, Bu. Ya. Itu di allow. Jangan dulu. Nah, itu dia. Udah. Oke. Nah, ini, Bu, splitnya, Bu. Nah, navigatornya di close aja. Ini pindahin yang di H1 juga saya pindah pakai splitnya. Nggak usah, Bu. Satu aja. Oh, sama ya itu? Kalau Ibu butuh, kan sama mata uangnya. Oh iya. Pasaran sama. Nah, ini sebetulnya Bu 1 poin. Oh. Ada nih. 1 poin. Coba Ibu pakai yang bom 1000. Ibu drag ke yang M5. Yang market lain boleh. Saya nggak terlalu suka yang bom soalnya. Yang mana aja coba? Di drag salah satunya. Papa. Nah. Papa. Minta uang jajan. Uang jajan. Tunggu ya, karena hujan. Ntar, Bu ya. Ini sebetulnya gue sama. Bisa lihat ya. Nah, itu Bu splitnya. Ini splitnya agak tinggi ya? Iya, 6.000.
Spreadnya 6.000. Pergerakannya kayaknya tinggi dah di sana. Ibu bisa coba Ibu klik yang ini Bu, yang di atas itu ada tanda kursor, tanda plus. Tombol di atas, tombol di atas. Ini. Bukan zoom in, Ini di atas apa namanya? Time frame, di atas time frame ada M1, M5. Nah, itu klik tuh crosshair-nya tuh. Crosshair-nya klik. Nah, sekarang Ibu ke arah ini. Dari yang putih Ibu klik, tahan. Klik, tahan, klik kiri, tahan, drag ke atas. Klik kiri, tahan, drag ke atas. Sampai ujungnya warna putih. Nah. Oke. Nah, itu bukan ini ada tulisannya, Bu. 13 bar 115.000 Ya. 9421. Oh, bukan lagi 1 juta ya? 1.152. Oh, oke. 1.159 ya? Nah, mau bisa. Nah, kan 1 juta. Ini 6.000. Ini seimbang nih, Bu. Spreadnya masih masuk ya? Masih masuk. Masalahnya tinggal dananya. Kalau Ibu pakai 1 lot, di sini bisa 1 lot 1 poin berapa dolar, Bu? Dilepas aja, Bu. Dilepas. 100-an ya? 1 lot 1 poin berapa? 100-an, dapat 100 lebih lah. 100 dolar ya? 1 lot 1 poinnya berapa? Berapa dolar? 100 dolar. 1 lot 1 poin 100 dolar. Enggak kayaknya deh. Enggak lah. Agak bingung saya kalau hitungnya. Kalau saya hitungnya dari 4 angka depan. 4 angka depan. Contohnya? Contoh kayak ini kan 5266. 5366. Kalau saya ambil 0,01 itu dapatnya 100 dolar. Gitu. Jadi 4 digit angka depan ya? Iya. Itu kan emang ada komanya ya di belakang ya? Emang di tempat saya agak buram ini ngeliatnya. Gak apa-apa. Oke. Nih gini, Bu. Itu apa namanya? Time frame-nya itu di drag ke atas, Bu. Sebelah kiri. Coba Ibu drag ke yang samping ke kanan. Nah, geser ke kiri, Bu. Mentok ke M1, Bu. Depan M1. M1 depannya lagi. Ini. Ya kan itu ada garis tuh, di depannya ada garis, mentok. Bukan, Bu. Ada kan? Nah, itu, Bu. Nah, itu drag, Bu. Di drag ke sebelah kanan, Bu. Coba. Di drag. Jadi ditekan kiri lalu digerakin. Nggak bisa. Oh, bisa, Bu. Coba. Saya contohin, Bu ya. Saya coba share screen ya dari tempat saya ya. Oh iya. Nah, Ibu di stop dulu, saya stop dulu ya share screen-nya ya. Saya coba buka dulu. Jadi biar tampilannya lebih lega. Ibu sudah lihat tampilan saya? Udah. Nah, ya saya maksud ini bergerak, Bu nih. Ini bisa digerakin sebelah sini. Kan posisi Ibu seperti ini. Nah, ini kan ada drag, ada gridnya ya, sebelah kirinya tuh. Klik kiri, tahan. Kan itu ada ngotak tuh, Bu. Nah, ini bisa digerakin. Tadi punya saya gerak, tapi nggak bisa. Saya coba lagi ya. Ditekan kiri, tahan, digerakin. Pasti bisa. Oh, sama kok, MetaTrader 5 juga. MT5. Oh ya, saya coba kalau gitu. Coba saya stop ya share screen-nya. Ibu share screen.
Coba. Belum. Ibu belum diklik. Nah, Ini udah ya. Kan jadi enak Heeh. tuh, legaan dikit ya. Heeh. Nah, jadi nggak terlalu banyak gitu tampilannya. Nah kan ini karena time frame ini kan sering digunakan, jadi memang harus tampil di situ semudah mungkin kita lihatnya. Hmm. Oke, gitu. Nah, ceritanya kayak gini, Bu. Jadi, saya lanjut, Bu, ya. Nah, lanjut ya. Saya coba jelaskan yang short time dulu ya. Oh iya. Yang di time frame H1 dan time frame M5. Sebetulnya H1 nanti dan M5. sebetulnya nanti polanya akan mirip sama dengan yang long time. Di H4 atau di D1. Gitu. Cuman kalau di H1 dan D4 itu pilihannya di M5, M15 dan M30. Gimana, Mas? Jadi kalau ibu main di H4, H4, trennya di H4, maka actionnya di M15. M15. Kalau D1 berarti M30. Oh, kalau di H1, D1 ya? D1, M30 atau M15 bisa di dua itu. Tapi kalau H4 ibu pakai di M15. Oh ya. Nah. Oke. Oke, paham. Jadi gini, nggak jauh berbeda dengan ibu. Saya bicara di H1 dulu ya. Iya. H1. Iya. Ya. Saya share screen dulu lewat lewat MT5 yang saya punya dulu ya. Nah. Oke. Oke. Ya, kayak gitu. Saya cari yang pergerakannya. Nah, ini. Oke. BST CS. Oh, ini kurang. Oke. Siap. Saya karena saya ada di forex, di pasar forex, saya coba jelaskan di pasar forex ya. Sebetulnya secara teknikal nggak jauh berbeda dengan yang ibu punya, ya. Pasarnya aja yang berbeda. Nah, di sini untuk posisi membaca tren posisinya tetap bacanya yang langkah pertama membaca dari stokastik. Dari stokastik ganteng, tanda dulu ganteng. Di stokastik. Oke. Di stokastik ini posisinya minta update lagi. Stokastik posisi yang sekarang saya coba bacakan yang sekarang dulu ya. Sekarang saya coba kasih garis bantu. Bentar Bu, ini babynya.
Jangan. Ini dulu. Tuyul. Ini dulu ya, Ganta. Tadi kamu minta uang sama ayah, Pak. Hah? Kamu minta uang sama ayah? Ya. Aku iklannya panjang. Mm-mm. Hmm. Nah, oke. Pertama ini cara membacanya di stokastik itu kan kalau tren fullnya itu tren full ya, artinya memang udah di ujung-ujung. Kalau posisi untuk di stokastik itu dia harusnya crossingnya itu di atas 80 untuk posisi trend sell dan di bawah 20 kalau posisi trend buy. Mm-mm. Nah, crossingnya. Nah, ini kan saya kasih titik ya. Mm-mm. Nah, dia ini crossing, Bu. Udah crossing. Oh iya, crossing Udah stokastik crossing ya. kan? Nah, Heeh. crossing hanya saja crossingnya di bawah 80. Mm-mm. Beda dengan yang satunya lagi. Dia Yang crossingnya di satunya bawah yang mana? 20. Gimana? Yang sebelumnya nih, yang hari sebelumnya tanggal 29. Heeh. Crossingnya di bawah 20. Mm-mm. Hmm, Crossing. Iya benar. Heeh. di bawah 20. Kan ini yang full nih. Gitu. Biasanya kalau posisinya crossing dia tidak full, biasanya dia meneruskan tren. Tidak full bagaimana, Mas? Tidak full itu artinya tidak menulis standar. Kalau di saya ketika tidak menulis standar itu posisinya dia crossing di antara 20 sampai 80. Tidak, dia crossing di bawah 20. Di antara 20 di antara 20 dan 80. Kalau itu di luar standar. Kalau yang di standar dia crossing di atas 80 dan di bawah 20. Oh iya yang ngerti. Berarti crossingnya harus di bawah 20. Iya, Di bawah 20 sama di atas 80. iya. Itu yang standarnya. Jadi kalau misalnya Ibu ketemu crossingnya di antara 20 dengan di 20 sampai 80, ya, crossingnya di situ Ibu hati-hati. Dia bisa jadi balik atau bisa jadi meneruskan. Pilihannya itu. Kalau dia crossingnya di bawah 80. Di antara 20 sampai 80. Atau 80 sampai 20. Dia melanjutkan. Nah, seperti itu. dia biasanya seringnya melanjutkan. Emang kalau crossingnya di bawah 20 atau di atas 80 itu biasanya marketnya kenapa, Mas? Nah, biasanya memang marketnya udah titik jenuh. Oh, iya. Titik jenuh, dia harus turun dulu. Kalau dia mau naik lagi, dia harus turun dulu. Oh, harus turun koreksi dulu. Ya? Koreksi harga dulu. Koreksi harganya dia minimal setengah stokastik sampai batas 50. Oh iya, batas 50 baru naik lagi. Tuh. Ngerti. Oke. Nah, untuk crossing hilangin garis durasi kamu hilang. Checklist. Oke, saya lanjut Bu ya. Ketika Ibu sudah melihat posisinya dia crossing di bawah 20 atau crossing di atas 80, pastikan ujungnya mana nih?
Pastikan ujungnya sebelah ini. Mm-mm. Nah, ujungnya itu posisinya jangan sampai merapat. Ini Kalau kan dia rapat nih. cross, mm-mm. Kan rapat nih jadinya. Kalau bisa dia buka seperti ini nih bukanya nih. Ini Kan kalau lebar ya. crossing di atas 80 ya? Nah, nih kalau posisinya kalau dia setelah crossing di mana saja ya. Mm-mm. Setelah crossing di mana saja, dia ketika dia ngelepas ujungnya itu tidak seperti ini. Mm-mm. Tidak seperti itu. Diharapkan tuh ujungnya tidak seperti itu. Nah, kalau ujungnya seperti itu, ibu tahan dulu. Ya, kalau seperti ini tahan dulu ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau crossingnya seperti ini, nah ibu bisa ambil. Mm. Kenapa dia melebar? Jadi posisinya melebar ujungnya. Jadi kalau tren dia mau naik atau turun, kalau dia trennya bagus, biasanya dia melebar. Oh iya. Melebar. Tapi kalau dia trennya kurang baik, biasanya dia menyempit dia. Keluar tapi menyempit. Nah, yang pertama itu posisinya seperti ini. Nah, yang kedua nih sekarang dia udah mulai kelihatan melebar. Ya. Yang pertama dia menyempit, masih menyempit, rapat. Kenapa? Kalau rapat itu bisa jadi yang tadinya crossing dia berbalik lagi. Berbalik lagi, jadinya harusnya ke sell, bisa jadi naik ke buy. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ibu ngambil full, kalau udah terbuka, bukanya seperti ini udah kebuka. Nah, ini calonnya udah buka. Nah, itu posisinya enak. Kenapa? Karena dia positif. Artinya ketika dia naik, benar-benar naik. Ketika dia turun, benar-benar turun. Nah, inilah yang kalau di short time itu penting. Kenapa? Kalau dia ke floating terlalu jauh karena kan trade analisanya kan untuk 1-2 jam. Ya. Kalau dia kurang lebih dari 20 menit, 30 menit ke atas, dia pergerakannya lambat, ini akan bermasalah nanti. Gitu. Bermasalah di apa? Bermasalah di emosional kita nanti ketika trading. Yang tadinya harusnya yakin, nanti jadi tidak yakin. Ketika posisinya tidak yakin, tadinya udah buka posisi buy. Sebetulnya udah betul. Dia buka lagi sell. Iya. Gitu. Kenapa ke floating? Itu ceritanya. Ntar Bu, ini nggak bisa hilang. Oh, di sini. Oke ya, bisa dipahami yang itu Bu? Iya, paham. Nah, itu yang kondisi normal. Nah, kondisi yang tidak normal, biasanya ada pergerakan yang itu berulang. Pergerakannya itu berulangnya gimana? Pergerakannya berulang biasanya terjadi itu bergeraknya di stokastik itu ke antara ini. Oke, bergeraknya pertama untuk posisi trend buy. Bergeraknya antara 100 dan 50. 100 dan 50. Dia tektok antara 100 dan 50. Tektokan aja di situ dia.
Sampai 50 dia turun. Dia naik ke 100, dia 100 dia turun lagi ke 50, 50 naik lagi ke atas. Contohnya kayak ini nih, Bu nih. Ya, berkali-kali tektok kan? Iya. Baru tektokan yang terakhir, dia mentok di bawah, dia naik ke atas. Yang terakhir, ini yang sebelumnya. Lihat gambarnya di sini, di stokasiknya. Nggak langsung kan? Tapi kalau yang terakhir, ini langsung dia. Kelihatan jelas ya? Ini langsung dia nih. Tuh. Tapi dia nggak di kondisi langsung ini, langsung naik. Tapi crossingnya di bawah 80. Yang mana? Crossingnya di Oh, yang ini. Iya, yang itu. Nih, yang ini. Oh, ya. Jadi pas di sini, dia harusnya turun, tapi naik nih. Turun, naik lagi dulu. Turun lagi. Berarti ini menurut Mas ini akan melanjutkan tren nggak? Kemungkinan dia akan melanjutkan trend buy. Gitu. Kemungkinan dia akan melanjutkan trend buy. Ya. Karena titik akhirnya itu kalau titik garis apa namanya? Garis pergerakannya itu kan masih di sini nih. Kan di sini, Bu ya. Ini belum nyentuh ini. Garis tertinggi pertama itu belum nyentuh. Kalau dia harus nyentuh dulu ya? Iya, dia kan kalau dia tektoknya full dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, minimal dia menyentuh garis tertinggi pertama. Kan nih, ini kan garis tinggi pertama. Yang ini garis tertinggi pertama, ini garis tertinggi kedua. Ini garis tinggi pertama, ini garis tertinggi kedua. Dari pergerakan hari ke belakang. Resistennya. Resistennya. Yang di bawah baru ini. Gitu. Nah, kalau di H1 ngelihatnya itu nggak boleh lebih dari 1 hari 2 hari ke belakang. Nah, kan sekarang hari ini kan di sini ya. Hari ini di sini. Ibu ngelihatnya cukup di 1 hari ke belakang atau di 2 hari ke belakang. Gitu. Nggak usah lari-lari ke belakang lagi, cukup. Berarti harga terendah yang terjadi baru satu kali terjadi. Di sini harga terendah. Belum ada lagi harga terendah dan terendah. Gitu. Tapi harga tertinggi ini ada 2 kali. Gitu. Dia kan turun kan sini. Kalau ini mau naik berarti ini kan harga tertinggi pertama, ini harga tertinggi kedua. Gitu. Oke. Nah, kalau kondisi seperti itu, nah sekarang di-combine, Bu, antara stokastik dengan Bollinger Band. Nah, tapi sebelum saya ganteng, tanda dulu ganteng. Dad. Ya Allah, ayo. Cep. Tanda dulu ya. Tanda dulu ya. Enggak. Oh, Mi. Abi lagi ngajar. Yo, mau cucu, sana mau Mi. Ini susu nih Mi. Aduh, Bu, saya ke belakang dulu sebentar, Bu, nih bikin susu. Iya.
Berarti Ilham. Bogi. Tadi kok nonton gantian. Banyak banget. Jadi sudah berapa saldo itu lah? Tadi 190 kurang. Betul, transport tadi. Minta tolong buat transport lagi. 42 juta, ya 90. Baru ngambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinar Arta sama Mandiri. Ada. Ntar dulu. Dicari. Cerang. Oke, oke. Ya Bu, lanjut lagi Bu. Iya, heeh. Ya Bu, mau sholat. Oke. Oke. Tadi kita sudah baca yang stokastik. Sebelum dikombin dengan Allahu Akbar. ya. Oke Bu, dilanjut ya. Gimana? Maaf Bu, banyak bocah. Iya, nggak apa-apa. Dilanjut. Untuk membaca Bollinger Band, kenapa saya pakai Bollinger Band? Untuk mengatasi pergerakan harga itu sampai di mana puncaknya. Kan kalau stokastik itu mengindikasikan harga tertinggi terendah dari 0 sampai 100. Kalau di Bollinger Band itu untuk menentukan harga tertinggi di batasan di Bollingernya. Kan ada batas tertinggi, terendah, dan di tengah. Gitu. Nah, kalau di Bollinger Band itu dia kalau setinggi-tingginya di Bollinger Band lewat tidak bakalan jauh melewati gitu. Satu batangnya paling di atas satu batang, contohnya seperti ini. Yang ini ya. Terus tertinggi itu yang ini. Nah, ada satu lagi itu yang ini. Yang tertinggi. Nah, Bollinger Band ini di atas ada 3 ini. Ini ada di antara yang saya pahami selama ini posisinya. Itu ketika pergerakan harga sudah mentok di harga tertinggi. Harga tertinggi itu maksudnya harga yang menyentuh garis Bollinger Band paling atas. Atau garis Bollinger Band menyentuh harga Bollinger Band paling bawah. Gitu. Nah, kalau sudah menyentuh di situ, biasanya normalnya dia harusnya balik. Gitu. Di kasus yang saya tunjukkan kebetulan dia
Kenapa saya bilang kebetulan? Karena ada posisinya dia tidak langsung balik, tapi Masih nempel melanjutkan. terus, gitu. Nah, dan itu terrealisasikan, tergambarkan juga di stokastiknya. Nanti kelihatan bentuknya. Nah, ini di yang sekarang ini terlihat jelas. Jadi ketika garis, kalau di sini kan candlenya sudah saya manipulasi jadi warna merah dan putih. Ya. Putih buat naik, merah buat turun. Ketika Bollinger Band berwarna putih sudah menyentuh ketika candle sudah menyentuh Bollinger Band paling atas, biasanya dia harus turun. Gitu. Biasanya dia harus turun. Gitu. Gak mungkin dia nggak turun, dia biasanya harus turun. Masalahnya di candle keberapa dia turun. Nah, kebetulan Mas, udah nggak ada suaranya, Mas. Iya, kayaknya ini nih. Oke, turun sinyalnya. Iya, lagi hujan, Bu. Di sana hujan, Bu? Gimana? Di sana hujan? Enggak. Enggak, di sini lagi hujan lebat, Bu, di Depok, Jawa Barat. Oh, di sini enggak hujan. Tetangganya Nah, ini udah. Jakarta, emang biasanya suka gitu Telkom nih. Udah ada suaranya ini. Oke ya, lanjut ya. Oke. Biasanya kalau udah candle putih menyentuh Bollinger Band paling atas, dia harusnya turun. Nah, di kondisi ini pertama, dia nggak langsung turun. Gitu. Yang kedua beliau baru turun. Setelah yang kedua, turunnya pelan-pelan. Nah, di posisi di kondisi tertentu ini biasanya ada berita nih, Bu. Ada berita biasanya. Gitu. Gimana? Biasanya kalau candle bentuknya normalnya itu normal seperti ini, kecil-kecil. Normalnya kayak gini. Tapi ini terjadinya seperti ini. Nah, ada news yang membuat naik kayak gitu. Ya, kenapa? Itu biasanya ada berita. Nah, contohnya di stokastik dia nggak terindikasi, nggak terbaca. Oh iya. Nggak terbaca kan? Pergerakannya begitu kan? Gitu. Tapi di CCI-nya kelihatan. Nah, biasanya kalau tren nih seperti ini karena patokan utamanya di patokannya itu di pertama itu di stokastik, baru kemudian di Bollinger Band. Karena stokastiknya ini nggak terlihat pergerakan harganya gerak grafiknya nggak signifikan, trader itu diharapkan jangan melakukan action apapun. Mas, suaranya hilang lagi. Ya, coba saya pakai headset ya. Bentar. Cek. Gimana? Terdengar ya, Bu ya? Iya, ada. Biasanya pergerakan harga yang tidak terrealisasikan di stokastik, tapi terlihat di Bollinger Band atau di grafik candle, itu biasanya ada news. Cuman hidden dia, nggak kelihatan. Tapi di CCI-nya pergerakan harganya kelihatan, tampak. CCI ini sengaja saya pasang untuk melihat pergerakan harganya dia kelihatan sesuai nggak nih, gitu. Ada nggak pergerakannya? Di stokastik nggak kebaca, di CCI dia kebaca. Kan ini curam kan gitu. Karena kita karena mata kita biasanya di stokastik, jadi mata kita buta nih. Gitu. Nah, disarankan kalau kondisi seperti ini, Ibu jangan melakukan action apapun. Mau buy, mau sell, jangan. Biasanya ada news tuh, ada berita. Gitu. Kalau
Ini tapi ini kan ada crossing nih. Itu kan crossingnya di atas 80 ya? Crossingnya nggak di atas 80, Bu. Di bawah 80. Oh, di bawah 80 ya? Iya. Hmm. Nah, Lanjut Mas. di bawah 80 kan. Nah, dia emang naik ke atas tuh, dan kan syaratnya tadi posisinya dia ujungnya harus kebuka. Di sini ujungnya kan nggak kebuka. Aduh. Iya. Ganteng. Mau sana dulu ya. Gitu. Nah, ujungnya nggak kebuka. Kalau nggak kebuka, ibu jangan sekali-sekali buka posisi gitu. Atau ibu ini dulu pindah market dulu, atau ibu istirahat dulu. Gitu. Walaupun karena mata kita ada di stokastik, walaupun di pergerakan harga di candlenya itu tinggi, di CC-nya tinggi, lebih baik jangan. Gitu. Karena kenapa? Karena nggak ketahuan dia mau naik atau mau turun. Nah, biasanya pada pergerakan tinggi setelah news atau insiden apapun itu, biasanya dia akan berbalik arah. Dan itu kejadian. Di sini kejadian. Ini dari sini ke sini. Gitu. Kalau ada harga apa tadi Mas? Kalau ada harga yang tidak normal, yang tidak teridentifikasi atau tervisualisasi di stokastik, biasanya kita kan diam dulu nih, nggak boleh melakukan aksi apapun kan. Nah, biasanya dia akan setelahnya ada harga itu akan berbalik. Oh ya. Berbalik. Gitu. Biasanya berbalik dia. Kalau dia posisinya tidak berbalik, dia posisinya di awalan dia harus balik. Baliknya minimal dia harus sama dengan batas dia bergerak. Contohnya di sini. Ini batas dia bergerak di sini. Akhir di sini. Maka kalau dia turun, minimal dia bergeraknya sampai batas sini. Baru setelah itu naik lagi. Makanya kalau ibu lihat perhatikan. Oke. Kalau ibu perhatikan di sini dia kan stay kan? Ini antara mau naik dan turun nih. Iya. Ternyata dia turun, lanjut lagi. Nah, waktu stay ini trader itu jangan mengambil posisi. Ya kan ini kelihatan di sini. Ini juga kelihatan di sini. Gitu. Nah, setelah stay baru kelihatan nih. Oh, dia ternyata lanjut. Biasanya grafiknya juga kelihatan kok, grafiknya. Grafiknya di mana kelihatannya nih, di sini grafiknya. Tapi itu crossingnya kan di atas 20. Di bawah di atas 20 atau di antara 20 sampai 80, makanya ini disebut tren lanjutan. Tren lanjutan. Lanjutannya kan berarti agak sulit diidentifikasi ini adalah tren lanjutan ya? Iya, betul. Yang paling sulit itu menganalisa tren lanjutannya. Oh ya. Gitu. Makanya kejadiannya begini jadinya. Di candle di Bollinger Band itu nempel terus. Gitu. Nah, biasanya makanya kalau cari amannya, trader itu amannya itu cuma di sini. Cuma sampai sini. Ini yang amannya di sini. Ini udah nggak aman. Itu kenapa aman? Karena harga karena ada berita atau gimana? Kalau biasanya, kenapa disebut aman? Karena posisinya tidak ada berita yang signifikan yang membuat spekulasi tinggi. Enggak, maksud saya di sini kan dia crossingnya di bawah 80, berarti maksudnya tidak ada
kita nggak tahu ini melanjutkan tren atau pembalikan. Ini melanjutkan tren dia. Artinya gini, di step pertama kan ini ada news lah. Anggap ini ada news step pertama. Oke. Step kedua dia bergerak normal. Normal kenapa? Ini kelihatan di sini. Ya, ini normal. Setelah itu kan dia stay. Setelah itu stay kan? Nah, kita nggak tahu nih stay-nya mau kemana dia. Mau balik atau mau lanjutin. Ternyata ngelanjutin. Kelihatan di sini. Gitu. Dan ini pun telat Bu lanjutannya. Kenapa saya bilang telat? Karena posisinya itu bergerak turun itu udah sejak dari sini. Ini kan turun harganya. Tapi candle di stokastik naik. Iya benar. Nah, dia pure dia turun, dia posisinya setelah di sini. Yang kita bikin bingung, dia mentok di sini nih. Kan aturannya kalau garis merah mentok di Bollinger Band bawah, dia harusnya naik. Nah, tapi ternyata enggak, dia terus turun. Kenapa? Karena visual di stokastiknya dia turun. Di sini juga turun. Nah, kalau Ibu bisa baca ini, tren lanjutan ini setelah melalui beberapa kali Ibu percobaan. Testing lah bahasanya. Nah, ini pengalaman. Makanya biasanya kalau Ibu bisa ada kesempatan, ada akun untuk demo, Ibu coba dulu untuk tes lanjutan ini dengan akun demo. Ya. Untuk ngetes ya, ini betul nggak nih tren lanjutan seperti ini polanya. Nah kan prosesnya kan yang saat ini Ibu lihat kan ini proses sudah terjadi ya. Nah, Ibu belum lihat proses sebelum terjadi. Gitu. Nah, bagaimana proses itu terjadi? Nah, yang saya harapkan adalah Ibu perhatikan dulu bagaimana proses itu terjadi, bagaimana proses tren lanjutan itu terjadi. Kalau Ibu sudah mengetahui proses tren lanjutan itu terjadi, silakan Ibu lakukan actionnya. Gitu. Oke? Oke. Yang repot itu tren lanjutan. Itu aja sih yang repot. Gitu. Oke ya. Nah, jadi posisinya adalah ketika saya coba baca yang trennya tren normal ya. Tren normal. Setelah Ibu lihat di pergerakan harga di sini, ini kan udah crossing. Oke, ini Bollinger Band ini udah keluar nih. Setelah candle warna merah, ya ini kan ada berita ya. Setelah ada candle warna merah, dia keluar candle warna putih. Oke, keluar candle warna putih dan di sini sudah crossing. Di sini udah crossing. Ibu jangan dulu langsung diambil di pas crossing. Crossing pertama. Ini kan crossing pertama. Ini crossing kan? Ini candle pertama yang keluar. Ini candle pertama. Nah, Ibu ambil di candle kedua. Kenapa begitu? Kenapa? Karena takut yang dikhawatirkan adalah ganteng soleh. Ya, nggak bagus gitu ah. Ini nggak kayak detect mau ini ganteng. Kenapa dilakukan di candle kedua? Kadang saya juga meminta bukan di candle kedua saja. Kadang suka di candle ketiga. Karena kenapa candle sampai kedua dan tiga? Karena terkadang harusnya kalau di sini di stokastik itu naik, candle yang terbentuk itu harusnya candle berwarna putih. Kalau turun candle berwarna merah.
Mm-mm. Setelah candle pertama, ini kalau ada jarum begini nih gerak lagi turun naik nih. Di harga ini Mm-mm. lagi turun naik. Gitu. Nah, di candle kedua itu untuk memastikan posisinya benar-benar naik. Karena Hmm. terkadang sering dia sudah crossing seperti ini, tapi setelah dia crossing dia berbalik. Contohnya gimana? Contohnya kayak di sini nih. Hmm. Gitu. Oh iya. Lihat candle di atasnya, candle di atasnya. Gak jelas kan jadinya. Gitu. Nah, kita posisinya ambil kalau di short term itu benar-benar ketika diambil dia floatingnya nggak terlalu jauh. Kalau di forex itu floatingnya itu tidak boleh lebih dari 40 poin. Tidak boleh lebih dari 40 poin. Kalau di forex gitu. Kalau udah Oh. lebih dari 40 poin itu langsung di-cut. Berarti posisi salah. Gitu. Di short time Ibu ya, di posisinya Mm-mm. di bermain di H1 dan M5. Mm-mm. Itu. Oke, bisa dipahami Oke. ya. Kalau Iya. naik posisinya berarti candlenya berwarna putih. Ambil candle yang kedua minimal, tapi sama-sama Mm-mm. harus putih. Putih Mm-mm. nggak boleh selang. Kalau dia berselang berarti nunggu warna putih yang berikutnya. Andai misalnya yang kedua ini adalah warna merah. Mm-mm. Gitu. Ternyata yang ketiga warna merah lagi. Gitu. Biasanya kalau udah yang kedua merah, yang ketiga merah dia berbalik nih. Tapi itu gimana Mas? Kalau misalnya ini kan saya opennya di candle kedua ya. Eh, saya pas Ini belum. klik buy. Kita baru tren Bu. Candlenya nanti di M5 kelihatan. Beda lagi. Gimana? Nih, ini kita baru baca tren. Kita Oh gitu ya. baru baca tren nih. Kita menentukan tren naik atau turun. Actionnya di M5. M5. Oh Tetap iya. tapi candlenya di candle kalau di H1 candlenya candle yang kedua. Ambil candlenya yang kedua. Setelah putih harus dia warna putih. Jadi memastikan ujungnya ini, ujung ini itu terbuka. Oh iya. Kalau nggak terbuka dia bisa balik. Ini terbuka tapi dia naik. Nah makanya ini dia bakalan ini Bu. Ini dia lagi stay nih Bu sebetulnya. Lagi Iya, stay sideways nih. ya. Dia stokastiknya sepertinya turun. Iya. Tapi pergerakan harganya dia stay. Iya. Dia bergerak di garis Bollinger Band di atas dan di bawah. Iya. Mi ganteng. Sini. Ya, sini. Ya, boleh lihat tapi duduk yang anteng sini ya. Saya lanjut ya. Mengapa saya meminta menunggu candle kedua sampai dengan posisinya memastikan bahwa ujungnya itu terbuka. Itu maksudnya untuk itu. Kalau ujungnya tidak terbuka, dia rapat. Udah crossing, iya crossing, tapi rapat. Itu kemungkinan berbalik arah sangat tinggi. Gitu. Oke ya, Bu ya. Jadi antara stokastik dan Bollinger Band itu seiring. Stokastik sama Bollinger Band. Kalau ini naik, ini harus naik. Kalau ini turun, ini harus turun. Ini kalau ini turun tapi ini turun sebentar terus naik lagi kan nggak mungkin nih. Berarti ini ada yang salah nih di sini nih. Gitu. Kalau di short time posisinya ini posisi ambil itu di sini. Candle kedua kan?
Mm-mm. Ketika candle kedua saya coba akan buat garis. Itu posisinya ternyata dia masih rapat di garis ini nih. Nah, jadi kalau posisi begini ini nggak bisa diambil. Baru diambil sebentar udah naik lagi. Gitu. Nah, itu di CCI-nya nih naik ke atas, harusnya kan turun ke bawah. Gitu. Itu yang terjadi. Oke, bisa dipahami? Iya. Jadi normalnya, bicara normal, gunakan kondisi yang seperti ini, dan seperti ini. Gitu. Itu kondisi normal. Itu. Masalahnya memang di trading itu, mau di saham, mau di forex, mau di kripto, dan yang lainnya yang pakai MetaTrader itu posisinya itu biasanya memang lebih banyak kondisi yang tidak normal. Nah, makanya kenapa butuh latihan, kenapa butuh dengan akun demo, biar kita bisa memastikan diri bahwa yang kita ambil ini sesuai atau belum. Dikit banget nih. Itu kalau udah sesuai, nanti kita akan tahu minimal gini. Kita tahu kapan harus ngerem. Kenapa kita ngerem? Kenapa kita berhenti? Kenapa kita istirahat? Karena seperti buta mata. Kalau kita naik mobil nih, kan kalau di daerah pegunungan kan suka ada kabut ya. Nah, kalau ada kabut kan nggak mungkin kita nerobos jalan kan, karena jarak pandangnya kurang dari 5 meter. Ya, rawan kecelakaan. Nah, bahasanya di sini adalah kita lagi berhadapan dengan kabut. Kalau ada kabut itu jangan robos, diem aja. Istirahat, tahan posisi. Gitu. Oke. Iya, paham. Itu dia. Nah, eksekusinya kalau di posisi di sini kita sudah dapat posisinya, trennya udah kebentuk. Nah, terus kita juga sudah lihat crossing. Gitu. Udah lihat crossing, sudah lihat bentuk trennya. Di H1 udah ketemu tren. Berarti kita tinggal mengikuti hal yang sama di M5. Hal yang sama yang 5. Kalau di trennya itu dia di sini crossing di bawah, mentok di bawah, ini juga harus sama. Dia posisinya juga harus di bawah. Crossingnya juga harus di bawah. Kita cari crossing yang di bawah ya. Betul, harus di bawah juga. Oke ya. Nah, sebetulnya sesimpel itu. Kalau ibu lihat dia crossing di bawah di sini ketemunya ibu di atas, berarti tunggu sampai dia ke bawah. Tungguin aja pokoknya, sabarin aja sampai dia di bawah. Di bawah mana? Sama-sama di bawah 20. Sama-sama ketemu garis Bollinger Band paling bawah. Oh, jadi saya eksekusinya di crossing di bawah 20. Iya, di M5 ya, di time frame-nya M5. Iya. Pilih sell ya? Pilih buy. Kalau apa buy? Buy, kan di bawah. Enggak, tapi ini kan yang stokastik H1 kan ke bawah. Ini kan yang saya bundar ibu. Ini saya menganalogikan yang ini yang normal dulu bu. Yang di sini nih. Oh iya. Yang ini dulu ya. Kalau ibu lihat posisinya seperti ini, oke, di H1 seperti ini, lalu ibu melihat posisinya ada di atas. Oke? Di atas. Biarin dulu dia turun sampai ke bawah.
baru kita ambil. Oh ya. Oke, Bu. Heeh. Jadi gerakan di M5 dan H1 sama. Jadi kalau H1 naik, berarti M5 juga harus naik. Gitu. Ini menurut Mas, mata uangnya ini bakal crossing di 80 nggak? Kalau dia crossing di 80 kita pilih sell ya? Dia Di atas 80 maksudnya. Ya, kalau dia crossing di atas 80, oke, candlenya keluar warna putih berurut-urutan. Yang pertama putih, yang kedua putih, ambil. Yang pertama merah, yang kedua merah, berarti sell, ambil. Oh. Ini kan bingung kan, ini sebetulnya lagi stay nih, Bu. Gimana? Ini lagi stay nih. Coba lihat Ibu. Ini ini yang saya bingung itu, ini kan candlenya yang keluar putih ya. Iya. Tapi stokastiknya ke bawah. Arahnya ke bawah, terbuka lebar. Iya, makanya di sini trader itu jangan melakukan action apapun. Kan stokastik itu kan Berlawanan ya? Berlawanan. Harusnya satu arah. Oh iya. Gitu. Kalau misalnya nih Mas, oh iya itu kan rapet ya di yang sebelahnya kan, kalau saya ambil di candle kedua yang merah nih, itu kan masih stokastiknya masih rapet ya. Mas, saya mau tanya, kenapa stokastiknya 10.33, kenapa bukan 5.33? Saya udah coba 5.33. Jadi presisi antara crossing di stokastik dan candle yang berwarna putihnya kalau naik atau candle warna merah itu nggak pas. Saya coba rubah ya. Saya coba dulu rubah. Saya coba rubah di pengaturannya. Ini Mas ubahnya dari kapan? Udah dari dulu, udah lama. Nah, ini kan mentok di sini Bu ya. Ini mentok di sini. Ini belum mentok Bu. Gitu. Ini mentoknya di sini. Ini mentok di sini. Gitu. Nah ini di bawah nih crossingnya nih. Iya, ini di bawah crossingnya. Iya, nggak ketemu dia. Gitu. Dan ini memang dia pergerakan garis kuningnya itu kurang smooth Bu, agak kasar. Saya udah coba nih, nah ini posisinya nggak. Saya coba kasih garis ya, garis bantu. Ini kan crossingnya. Gitu. Terus di sini juga crossingnya nih. Crossing yang pertama di sini aman. Di sini kita bingung. Ini udah crossing turun ke bawah, tapi candlenya masih ada di tengah. Oh iya. Nah, coba kita rubah di 10. Saya coba 15, coba 12 dan sebagainya. Ini yang paling nyaman. Nah, crossingnya di sini. Ini kan turun ya, di candle warna merah kan? Tuh, ya. Turunnya betul kan? Iya, tapi dia crossingnya di bawah 80 ya? Iya, makanya dibilang kagak normal. Gak normal Bu, ini kan gak normal. Jadi ya normal itu, bahasa normalnya itu
Di crossing di bawah 20 naik ke atas, di crossing di atas 80 turun ke bawah. Kan yang normal itu. Oh ya. Normalnya kan di sini dan di sini. Jadi kalau turun ke bawah, crossingnya di atas 80. Kalau naik ke atas, crossingnya di bawah 20. Gitu. Oke. Bisa dipahami, Bu? Iya, paham Mas, paham. iPhone 8 itu dari pasti. Sudah ada gambaran, Bu, ya? Dan ini butuh proses, Ibu pahami pola ini harus butuh proses. Kenapa? Karena memang lumayan cukup agak lebih, pola ini saya buat untuk safety. Gitu. Untuk apa? Safety. Untuk safety. Kenapa safety? Oh, Karena iya. memang target utama adalah bagaimana mengidentifikasikan pergerakan harga normal. Terus mencoba stop, merem diri kita atau kita posisinya wait and see di kondisi harga tidak normal. Nah, kan kalau lihat di sini kan yang normal itu harga itu di sini hanya terbentuk di sini. Nah, ini yang keduanya udah nggak normal. Gitu. Nah, kalau sudah tahu seperti ini kan minimal diharapkan tidak ada pergerakan posisi mengambil posisi yang terlalu cepat atau terlalu fatal. Salah boleh, tapi jangan sampai fatal gitu. Gitu. Oh, gimana Bu? Oke? Iya, Jadi nanti Ibu coba praktekkan tadi akun real Ibu, tadi coba di akun demo Ibu. Besok kita coba lanjutkan kembali boleh? Karena boleh. besok kita Jam berapa lanjutkan. besok ya, Mas? Besok mau pagi atau mau siang? Siang aja deh. Ya. Oke, berarti habis salat zuhur paling ya? Boleh. Kalau di saya mungkin yang aman sekitar jam 1 di sini. Nanti kita WhatsApp-an aja Ibu ya. Oh iya. Oke. Boleh saya lihat wajah Ibu dulu nih? Saya belum kelihatan wajah Ibu. Nanti deh Mas, besok deh. Iya ada, boleh. Oke, siap. Oke, kalau ada pertanyaan selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Mungkin kalau misalnya agak terlambat, saya mohon maaf karena posisi saya memang lebih sering ngajar. Gitu. Oh iya, Siap ya. Sip. Sebelumnya saya mohon maaf, terima kasih. Ibu Iya, Muslim makasih. atau non Muslim? Muslim Mas, Muslim. Iya. Biar saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tutup dulu ya, saya close ya.